Halo teman-teman, faktanya setiap orang adalah pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri. Apakah kalian setuju dengan statement ini? Mungkin sebagian akan menyangkalnya dan sebagian lagi akan setuju dengan argumen bahwa kita tidak bisa memimpin orang lain apabila kita tidak bisa memimpin diri sendiri. Kami akan membahas lebih lanjut mengenai pemimpin dan kepemimpinan. Kedua hal ini terdengar sangat mirip, namun sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda. Menurut Batman, seorang pemimpin adalah orang yang mempengaruhi dan memotivasi diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Richard L. Duff, kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain menuju pencapaian tujuan organisasi. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan situasional? Teori ini dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard. Seorang manajer yang baik akan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan karyawannya. Teori ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah telling style atau gaya bercerita. Biasanya digunakan untuk karyawan dengan tingkat kesiapan rendah. Pemimpin akan menginstruksikan tugas secara jelas dan mengawasi secara detail. Yang kedua adalah selling style atau gaya menjual. Biasanya diterapkan pada karyawan dengan tingkat kesiapan sedang. Di sini pemimpin akan memberikan dukungan emosional, tetapi tetap dengan instruksi tugas yang jelas dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bertanya terkait pekerjaan. Yang ketiga, participating style atau gaya partisipasi. Biasanya digunakan untuk karyawan dengan tingkat kesiapan tinggi. Di sini, pemimpin akan memberikan dukungan, dorongan, dan juga memfasilitasi pengembangan diri atau keterampilan dari karyawannya. Yang keempat adalah delegating style atau gaya delegasi. Biasanya digunakan untuk karyawan dengan tingkat kesiapan sangat tinggi. Nah, di sini pemimpin mempercayakan sepenuhnya, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada karyawannya. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi. Tapi kalian semua tahu nggak sih apa itu motivasi? Menurut Duff, motivasi itu mengacu pada kekuatan baik di dalam maupun di luar diri seseorang yang membangkitkan antusiasme dan juga ketekunan untuk melakukan tindakan tertentu. Banyak studi yang mengatakan bahwa motivasi karyawan yang tinggi itu sejalan dengan kinerja dan juga perolehan keuntungan organisasi yang tinggi. Seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik motivasi dan juga imbalan yang diperoleh untuk memuaskan kebutuhan karyawan dan dapat mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. Manusia memiliki kebutuhan seperti pengakuan, pencapaian, atau keuntungan yang dapat memotivasi adanya tindakan tertentu. Ketika tindakan tersebut berhasil, orang itu akan mendapatkan imbalan yang membuat kebutuhannya terpenuhi. Imbalan yang ia dapatkan itu juga bisa diartikan bahwa tindakan yang ia lakukan sesuai dan dapat ia lakukan kembali di masa depan. Kalau misalnya kalian mikir imbalan itu cuma berupa uang, itu kurang tepat. Karena dari data yang kami temukan, imbalan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada imbalan intrinsik, yang merupakan kepuasan yang dirasakan oleh seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Misalnya pencapaian dan juga keberhasilan yang terasa menyenangkan. Karena kita udah berhasil menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat bagi orang lain atau dapat memenuhi misi pribadi. Yang kedua, itu ada imbalan ekstrinsik yang merupakan imbalan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, seperti misalnya fasilitas perusahaan yang nyaman, kenaikan gaji, promosi, dan juga pujian. Sebagai seorang manajer, kalian tuh perlu mengetahui ada 4 kategori motif yang dapat digunakan untuk pendekatan kepada karyawan. Pendekatan yang pertama dan kedua itu merupakan pendekatan negatif dalam memotivasi. Pendekatan ini bisa dalam bentuk ancaman atau hukuman untuk membuat orang bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Metode ini tuh emang efektif, tapi menggunakan rasa takut untuk memotivasi orang dalam organisasi akan memiliki konsekuensi negatif bagi pengembangan karyawan dan kinerjanya jangka panjang. Pendekatan yang ketiga dan juga keempat itu merupakan pendekatan positif dalam memotivasi.
Pada pendekatan ketiga, itu menciptakan kesenangan, namun pendekatan ini tuh terbatas karena imbalan eksternal itu dapat membuat karyawan kehilangan kekuatan sebagai alat motivasi seiring dengan berjalannya waktu. Yang paling efektif itu ada di pendekatan keempat, yang memanfaatkan energi dan juga komitmen karyawan dengan membantu karyawan mendapatkan imbalan intrinsik dari pekerjaan mereka. Sebagai seorang manajer, diharapkan menghindari penggunaan taktik rasa takut untuk memotivasi karyawan, karena pendekatan ini itu dapat merusak komitmen dan juga kinerja karyawan dalam jangka panjang. Manajer yang efektif akan memberikan imbalan ekstrinsik yang sesuai dan mencoba membantu orang mencapai penghargaan intrinsik dari pekerjaan mereka. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kuncinya adalah komunikasi. Menurut Duff, komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan dapat dipahami oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Nah, manajer memiliki peran sangat penting dalam memimpin komunikasi atau sebagai pemimpin komunikasi di suatu perusahaan. Mengapa bisa demikian? Karena manajer mengumpulkan informasi penting dari dalam maupun luar organisasi, lalu mendistribusikan informasi tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk mengarahkan semua orang kepada visi, nilai, tujuan organisasi, serta mempengaruhi orang-orang sekitar agar bertindak sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, manajer juga memfasilitasi percakapan yang strategis dengan menggunakan komunikasi secara terbuka, mendengarkan orang lain secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengadakan umpan balik untuk pembelajaran serta perubahan. Biasanya, manajer menggunakan beberapa metode yang berbeda. Hal ini tergantung kepada tujuan komunikasi dan audiensnya ya. Tapi banyak orang yang menganggap komunikasi itu hal yang sederhana dan alami, karena kita bagaimanapun selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman, guru, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya itu komunikasi cukup kompleks dan penuh peluang terjadinya kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan komunikasi bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi berbagi informasi secara terencana. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi di mana mengalami siklus pengirim dan penerima, melakukan beberapa pertukaran pesan beberapa kali, sehingga mendapatkan tujuan yang yaitu saling pengertian. Di dalam siklus ini terdapat encoding dan decoding. Kedua hal ini menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kesalahpahaman di dalam komunikasi. Pernah nggak sih kalian dengar teman kalian cerita terus kalian menafsirkannya, tapi teman kalian tuh malah bilang kayak, ih bukan gitu yang saya maksud. Nah, itu biasanya terjadi karena perbedaan antara individu, pengetahuan, nilai, sikap, dan latar belakang ketika terjadi filter yang mengakibatkan kegaduhan sehingga pas dia nafsirin pesan itu dari simbol ke makna ada terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, manajer melakukan umpan balik agar dapat mengetahui apakah karyawan yang telah dia berikan informasi mendapatkan dan menafsirkan informasi tersebut dengan benar. Karena kesalahpahaman seperti ini menjadikan umpan balik ini sangatlah penting. Tanpa umpan balik, komunikasi tidak akan lengkap. Karena tentunya komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang melibatkan perpindahan dan saling memahami informasi. Nah, sebagai implementasi dari materi kita hari ini, kami telah menganalisis salah satu perusahaan, yaitu Aladin Boba Shake and Brew. Salah satu brand minuman kekinian yang dinaungi oleh CV Aladin Maju Bersama, didirikan pada tahun 2020 di Tangerang, Banten, dan memiliki tagline minuman enak gak mesti mahal. Dalam masa kepemimpinan manajer Aladin, ia melakukan pendekatan emosional kepada karyawan baru, pengarahan tugas dan kewajiban, memberikan toleransi sesuai dengan kapasitas karyawan, terbuka dengan diskusi, dan memberikan masukan dengan tidak memojokkan. Ternyata manajer Aladin menerapkan gaya kepemimpinan yang interaktif dan menerapkan gaya kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan menyesuaikan dengan tingkat kesiapan karyawannya. Lalu, untuk memberikan motivasi kepada karyawannya, manajer Aladin memberikan dukungan emosional agar karyawannya dapat bekerja lebih giat.
Nah, ternyata manajer Aladin menerapkan pendekatan positif dengan memberikan imbalan intrinsik, yaitu berupa dukungan emosional agar karyawannya dapat lebih termotivasi. Sementara itu, dari segi komunikasi organisasi, manajer Aladin juga menerapkan hubungan timbal balik yang positif, sehingga terbukanya ruang diskusi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa manajer Aladin telah menerapkan sikap kepemimpinan dan juga seorang manajer yang baik, sehingga karyawannya dapat bekerja lebih giat dan tentunya dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Setelah menyimak penjelasan tadi, teman-teman ingin menjadi pemimpin yang seperti apa? Sekian pembahasan materi kepemimpinan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa.